Yeah. Alright, for today our material is about valuable experiences while working. Ini baca dulu, valuable. Valuable Alright, experiences. experiences. Banyak kurang experiences Experiences while working. while working. Working. Pengalaman berharga while working selama bekerja ya. Valuable. Sorry. Bisa bedain valuable sama precious? Bisa? Precious itu berharga, valuable berharga. Kalau valuable berharga secara nilai, kalau precious berharga secara perasaan. For example like this. Ini harganya 1.000 ya kan? Tapi ini precious for me karena ini ada kenangan sama my girlfriend for example. Ini precious secara perspektif saya sendiri. Tapi kalau wah ini harganya 1M bisa nih, valuable gitu ya. Umpamanya ada lukisan nih harganya 1M. Tapi saya nggak suka, ya itu valuable tapi belum tentu precious. Precious kan persepsi, precious itu persepsi. Kalau valuable benar-benar ada kalau ya. pengalaman diri sendiri bisa jadi sendiri, precious ya, yang berharga. Nah, valuable experience, kenapa kok di sini bernilai, ya kan? Berharganya ya bernilai ya, karena itu pengalaman kerja kan. Pengalaman kerja kan ada isinya, duitnya, bukan cuma masalah perspektif. Precious. Kalau precious. Valuable experience while working. Pengalaman berharga selama bekerja. Alright, valuable experience while working. Lanjut bacanya. Working is not merely a means to earn a living. Earn a living. It is an intricate tapestry. It is an intricate Tapestry of experiences. Banyak orang experiences. That shape our professional identity. Identity. Alright. Bekerja, working is not merely itu semata-mata. Merely itu cuman, kayak cuman gitu ya. Tidak sekedar. Oh ya, cuman sekedar semata-mata. Bekerja tidak sekedar a means to cara means itu sarana, cara, maksud bisa juga means to earn a living, untuk mencari kehidupan atau nafkah. Okay. It is intricate kan indah ya. Rumit yang indah ya. Rumit indah. Tapestry ya jalinan atau keberagaman atau sajadah atau karpet itu ya. Keberagaman lah ya. Of experiences, jalinan pengalaman yang rumit, yang indah, that shape our professional identity, yang membentuk identitas profesional kita. Right. Throughout one's career, encountering challenges and triumphs alike fosters resilience and adaptability. Alright. Okay. Throughout sepanjang one's career, karir seseorang, encountering challenges, menghadapi tantangan itu, sama triumphs, kemenangan besar ya, kemenangan yang bermakna. Triumphs kalau kemenangan biasa aja win. Right. Alike foster, alike mirip atau sama-sama aja. Fosters mendorong apa? Resilience, ketahanan dan adaptability, kemampuan adaptasi. Sepanjang karir seseorang menghadapi tantangan dan keberhasilan itu sama-sama halnya dengan mendorong ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Alright, any question? No. Alright, lanjut dulu. Moreover, collaboration with diverse teams can enhance our interpersonal skills. Interpersonal skills and broaden our perspectives. Alright. Moreover, selain itu, kolaborasi with diverse team, dengan tim yang diverse, beragam, can enhance, bisa mendorong our interpersonal skills. Kemampuan interpersonal. Inter itu antar gitu aja. Gampangnya inget-ingetnya. Antar. Interpersonal berarti antar personal, antar pribadi. Interculture berarti antar budaya. Intermilan berarti antar Milan. Mungkin begitu. Alright. Interpersonal skills, keterampilan interpersonal, dan broaden our perspective, memperluas perspektif kita, pandangan sudut-sudut pandang. Ya. Selain itu, kolaborasi dengan tim yang beragam dapat meningkatkan keterampilan saling interpersonal itu antar orang, antar manusia, interpersonal kita, dan memperluas perspektif kita, sudut pandang kita. Kolaborasi dengan tim tadi ya. Alright. Lanjut dulu. Yeah. Every project we undertake
Every project we undertake offers an opportunity offers an opportunity for personal growth for personal growth and skill enhancements, and skill enhancement, particularly particularly in problem solving and critical thinking. in problem solving and Critical thinking. Alright, every project, setiap project yang we undertake is ambil tanggung jawab. Yang kita ambil secara tanggung jawab. Ya, let me undertake that. Biarkan saya mengambilnya secara tanggung jawab. Undertake. Oke, undertake, what is it? Offers, mengambil setiap project yang kita ambil, menawarkan opportunity, kesempatan for personal growth, pertumbuhan personal and skill enhancement. Ya, berarti enhancement skillnya ya, peningkatan keterampilan. Particularly itu in problem solving, dalam segi pencarian masalah sama berpikir kritis, pemikiran kritis. Semakin berat semakin ini ya, semakin keren ya. Bedanya particularly sama especially sama aja. Particularly, especially kayaknya lebih spesial lagi. Especially you, I like person, especially you. Kalau particularly kayak secara pekerjaan lah, secara yang biasa-biasa aja ya. Particularly, general particularly, especially kayak udah spesial gitu. Karena dia dari kata special, alright. Okay, what is it again? Particularly tadi mana? Alright, so additionally, valuable experiences at work. Alright, can lead to mentorship opportunities. Okay, fostering knowledge. Knowledge, nggak pakai K, knowledge, alright. Knowledge transfer and professional development. Okay, additionally tambahannya atau selain itu valuable experiences, pengalaman berharga, bernilai at work di tempat kerja can lead to, bisa mengarahkan kita pada mentorship opportunities, peluang untuk bimbingan. Nah, kalau pembimbing yang ngurusin pribadi kita juga itu disebut mentor. Kalau tutor mah cuman cuman ini caranya begini, ngajar aja tutor itu. Tapi kalau mentor sama, kamu harus di rumah harus belajar gini ya, kamu harus ini, diatur semua pribadinya, dijadwalin, itu mentor, lebih jauh lagi dari tutor. Mentorship opportunities. Oke, selain itu pengalaman berharga di tempat kerja dapat membuka peluang untuk bimbingan dari Pak Manager segala macam, right? Fostering knowledge and transfer, mendorong transfer pengetahuan and pengembangan profesional. Berarti ya sama Pak Manager ya, Pak Manager, Pak Bos gitu ya. Professional development. Pengembangan secara teknis kayak gini-gini nih ya development secara teknis. Kalau secara mengembang cultivate mengembangkan secara fokus kayak anaknya sendiri kayak tumbuhan kayak kucing segala macam, anjing peliharaannya, cultivate kalau nggak salah ya. Iya dah, cultivate ya. Iya. Alright. Kalau ini development biasa, itu secara teknis saja. And then reflecting on these experiences. Pakai E, these experiences. Reflecting on these experiences. Ada jamak di experiences. Allows us to identify our strengths and areas for improvement. Okay, guiding our future career choices. Okay, merefleksikan atau merenungkan gitu ya. On these experiences, merenungkan pengalaman ini allows us, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi, mengenali gitu ya, our strengths, kekuatan kita, dan area untuk yang bisa dikembangkan lagi, areas for improvement, right? Guiding our future career choice, yang membimbing pilihan karir kita di masa depan. Okay. Merefleksikan pengalaman ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan kekuatan dan area yang perlu diperbaiki mana gitu ya. Membimbing pilihan karir kita di masa depan. Alright. Allow membolehkan. Bukan modal kan? Allow bukan. Bukan. Okay, and then furthermore, the relationships built during working years, okay, often become lasting connections. That enhance our social capital.
enhance So our social capital. Right. Furthermore, sebagai moreover, selain itu, the relationship hubungan yang dibangun built right during our working years selama tahun-tahun kerja kita often become menjadi lasting connection, menjadi koneksi yang bertahan lama that enhance our social capital, yang meningkatkan modal sosial kita. Modal sosial ya koneksi, networking ya. Ya, modal sosial ya. Itulah modal sosial kadang-kadang lebih gede, lebih besar dampaknya daripada modal ini ya, duit. Kalau modal sosialnya bagus, ya kayaknya orang modal sosialnya bagus kayaknya nggak bisa miskin. Kayak Pak Jokowi, can you imagine Pak Jokowi miskin? Nggak bisa. Dia pokoknya bangkrut nih, kayunya kebakaran semua. Ini pengusaha Solo pada langsung gerak ini. Langsung bantu, jangan khawatir Pak. Ini ada modal ini, hibah aja. Tenang aja. Modal sosialnya relasinya gede. Relasinya gede, modal sosial, Relationship. social capital. Ya. Alright, in essence, In essence, the workplace is a microcosm. the workplace is a Microcosm. Contoh ya, sebagai contoh kecil dari sesuatu yang besar lah, microcosm itu ya. Microcosm, contoh kecil dari sesuatu yang besar. Of society. Microcosm of society, providing a platform for learning, providing a platform for learning, growth and collaboration. Ya, Oke, pada dasarnya in essence, right, esensinya ya kan, a workplace, tempat kerja itu adalah contoh kecil yang mewakili yang besar ya dari society masyarakat ya. Soalnya di tempat kerja kan juga ada kayak Pak RT-nya siapa ya kan, ada ininya siapa, kayak masyarakat aja ya. Providing a platform. Sorry, Mister. Yeah. Kalau sebagian besar berarti Macrocosm, sebagian besar dari apa namanya, dari yang kecil dibalik aja. Kalau ini kan microcosm, contoh kecil dari sesuatu yang besar. Alright. Tempat kerja adalah mikrokosmos. Pada dasarnya tempat kerja adalah mikrokosmos masyarakat. Contoh kecilnya masyarakat yang menyediakan platform media for learning, untuk belajar, growth, berkembang, bertumbuh dan berkolaborasi. Di masyarakat kan juga begitu. Belajar, tumbuh dan berkolaborasi di masyarakat. And then ultimately the experiences garnered while working not only enrich our professional lives, but also contribute significantly to our personal development. Okay, ultimately pada akhirnya the experiences, pengalaman yang diperoleh, garnered itu ini, get. Tapi dia ada, collect, sama kayak collect, mengumpulkan. Cuma dia kalau garner itu mengumpulkan informasi, pengalaman secara konteks aja. Kalau garner itu. Kalau collect kan collect money, ada bendanya ya, fisik ya, collect itu ya, mengumpulkan. Kalau garner ya mengumpulkan informasi, mengumpulkan ide-ide secara pikiran ya, pengalaman. Garner. Experience, ini pengalaman ya. Berarti akhirnya pengalaman yang dikumpulkan sebenarnya, bukan diperoleh aja, dikumpulkan while working, selama bekerja. Not only, tidak hanya enrich, memperkaya our professional lives, di dunia profesional kita, but also, tapi juga contribute, berkontribusi secara signifikan, secara berdampak ya, to our personal development, pertumbuhan kita secara pribadi. Alright. Okay, alright. In conclusion, coba lanjut apa nanya? Lanjut dulu. In conclusion, embracing these valuable experiences. Kurang experiences can lead to a fulfilling and successful career trajectory. Oke, sebagai kesimpulannya, embracing these valuable experiences, embracing itu menerima dengan antusias. Kalau menerima biasa kan accept ya. Embrace itu menerima dengan antusias. Saya kepingin pulpen itu. Pulpennya mana ini? Pulpen itu. Tiba-tiba bisa kasih. Ya berarti saya embrace. Seneng banget saya. Soalnya tadi sudah kepingin. Itu embrace ya. Embrace bisa juga. Iya, dilihat tiba-tiba dikasih, itu embrace. Menerimanya dengan antusias. Bisa juga memeluk ya, memeluk secara konsep ya. Kalau memeluk secara fisik kan hak ya. Ya, hak.
Makanya di kursusan apa The London apa The Big Band itu kan embrace apa gitu motonya itu. Embrace maksudnya menerima dengan antusias ya. Terus ada quotes juga, embrace your pain, embrace your failure. Terimalah kegagalanmu. Berarti dengan antusias. Karena setiap orang mau bisnis pasti gagal ya. Ya udah daripada nanti sekarang aja cepet gagalnya. Saya mau habisin jatah gagal saya biar berhasil. Itu motonya Michael Jordan, the best NBA player. Tentu saja saya berhasil, orang gagal saya banyak. Gitu. Embracing these valuable experiences, merangkul pengalaman. Merangkul pengalaman berharga ini can lead to, dapat mengarahkan kita ke fulfilling, puas yang batin ya. And successful career trajectory, kata bendanya trajectory, career trajectory itu jalur yang dipilih. Kayak lintasan roket ini trajectory-nya dia ini. Kalau way kan cara ya, way kan jalan. Iya. Contohnya kalau kita mau ke Surabaya deh, udah dikasih trajectory-nya itu yang lewat jalanan ini, kandangan, trajectory-nya di situ. Tapi way itu banyak, kanan kiri ini way. Tapi itu bukan your trajectory-mu jalurmu. Iya. Trajectory-nya jalur kita. Way mah banyak. Saya mau ke BSC, way banyak banget. Trajectory-nya seret, gitu kan trajectory. Cepat misalnya. Kok khusus dia, jalur kita. Sama ya. Jalur kita bukan jalur orang lain. Our trajectory sama trajectory-nya orang lain beda. Mungkin saja dia mau lewat sana dulu, berarti trajectory-nya dia lewat sana. Iya. Caranya dia. Oke, sebagai kesimpulan, merangkul pengalaman berharga ini dapat mengarahkan pada jalur karir yang memuaskan, fulfilling and successful, dan sukses juga. Alright. Any question? Mana tadi yang susah? No question. Fulfilling, puas secara batin. Kalau puas secara lahir batin, rewarding. Rewarding. Kalau puas biasa, umum, satisfying. Habis ngelakuin sesuatu, satisfied. Berarti satisfying. Tadi apa? Enggak, bukan tingkatan. Kalau satisfying lebih ke umum aja. Setelah melakukan sesuatu, satisfying. Setelah ngerjain sesuatu, puas sama hasilnya, satisfying. Rewarding, puas lahir batin. Itu kayak langsung dapat duit gitu loh. Pokoknya kita dipuji bos. Wah, hebat kerjamu nih, bonus. Nah, secara lahir dapat, secara batin dapat karena dipuji tadi. Kalau fulfilling kayak kita ngasih fakir miskin. Itu fulfilling meskipun nggak dapat tapi iya nggak dapat langsung ya secara langsung nggak dapat tapi kita puas gitu pemenuhan batinnya. Terus di YouTube kan banyak ini ya satisfying video satisfying video ya katanya harus melakukan sesuatu dulu baru satisfy. Iya, harus kamu klik dulu baru kamu satisfy. Iya, gitu. Harus diklik dulu. Kalau nggak diklik nggak satisfy, kamu liatin aja itu. Harus diangkat dulu HP-nya begini ya. Iya, satisfying. Alright, ada lagi? Belum. Alright, oke. Q&A samples langsung kita praktekkan. Saya bikinin dulu. Misal baca-baca dulu, saya bikinin sampai 50-nya sama 100 vocab saya kasih. 100 vocabs.